Roma pasal 7 ayat 1 sampai 5. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut, menjadi milik Kristus. Saudara-saudara, kita sudah sampai Roma pasal 7, namun tetap sebagai kesinambungan pasal 6 yang menegaskan mati bagi hukum Taurat dan hidup bagi Kristus. Dalam pasal 7 ayat 1 sampai 6, Paulus menganalogikan seperti seorang istri yang terikat hukum kepada suaminya selama suaminya itu masih hidup. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum keterikatan dengan suaminya. Jadi tujuan penganalogian itu, Paulus menjelaskan bahwa ketika seseorang masih hidup di bawah kuasa hukum Taurat dan hidup dikuasai hawa nafsu dosa yang bekerja dalam anggota-anggota tubuhnya sehingga menghasilkan buah, yaitu maut, ia terlepas dari Kristus. Saudara-saudara, kemudian Paulus menyatakan bahwa mereka yang telah mati terhadap hukum Taurat sekarang bebas untuk melayani Allah dalam kehidupan baru di dalam Roh Kudus. Analogi ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana orang percaya telah mati terhadap hukum Taurat oleh kematian Kristus, sehingga tidak lagi terikat hukum kepada hukum Taurat, tetapi telah terikat hukum, yaitu menjadi milik Kristus. Saudara-saudara, dari pasal 7 ayat 1 sampai 5 ini, kita tarik kesimpulan bahwa kamu juga telah mati bagi hukum Taurat supaya menjadi milik orang lain, yaitu milik Kristus. Kematian kita bersama Kristus adalah kematian bagi dosa. Dengan perkataan lain, kematian kita bagi hukum Taurat yang menghasilkan kebebasan dari tuntutan hukum Taurat merupakan akibat kematian kita bersama Kristus. Saudara-saudara, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan dosa. Haor Ministry.